Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman sama aku, Bunda Twin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, tetap semangat, dan pastinya semoga selalu diberikan kebahagiaan ya. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman bisa bertemu lagi walaupun secara online. Sebelum kita ke video, aku mau tanya dulu dong sama kalian. Kalian itu dari daerah mana aja? Siapa tahu kita malah bertetangga. Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, teman-teman di video kali ini tuh aku mau masak-masak lagi sih seperti biasa ya. Tapi di sini sebelum masak-masak aku tuh mau beberesan sedikit. Tadi tuh dari pagi ya teman-teman, lampu tuh mati, nyalanya tuh udah jam 12-an gitu. Karena lagi ada pemadaman bergilir gitu. Alhasil akunya juga kayak tadi tuh banyakan leha-leha gitu ya, banyakan nyantai-nyantai doang karena mau ngonten nggak bisa gitu ya, cahayanya kan gelap gitu ya. Terus juga kerjaan tuh juga nggak yang terlalu banyak lah gitu ya, bahkan nyuci pun tadi aku nyuci manual temen-temen karena aku tuh sempat kesiangan juga sih mulai nyucinya gitu karena aku tuh lagi tiba-tiba sakit kepala gitu loh teman-teman tadi malam. Pokoknya sekarang tuh sering banget sih aku tuh sakit kepala. Dari tadi malam tuh sakit kepala, dari pagi-pagi bangun gitu ya nyiapin bekal, habis itu aku baring lagi gitu ya. Aku mikirnya ya udahlah ntar aja lah lagi lanjut nyuci gitu ya, agak siangan gitu. Malah keburu mati lampu teman-teman. Alhasil aku tuh tadi nyucinya manual gitu ya, cuman mau di videoin juga kan nggak mungkin ya. Di laundry room itu kalau misalnya nggak ada cahaya tuh gelap banget teman-teman. Jadi kalau misalnya mau dibikin video pun kayak nggak bagus aja kelihatannya gitu. Ini aku mau cuci dulu piring-piring ini biar lebih lega gitu ya, ntar mau masak-masak. Tadi tuh aku juga nyempetin buat pergi wirid teman-teman, karena ada wirid gitu, wirid RW ya. Itu tuh wiridnya kebetulan pas banget di depan rumah, nggak jauh gitu, deket banget. Nah tadi ya wirid dulu, itu mulai wiridnya tadi jam 2 lewat gitu ya. Pulangnya itu udah setengah 4 gitu. Makanya ini aktivitasnya juga udah mulai sore gitu ya. Pokoknya kelarin dulu lah gitu ya kegiatan-kegiatan yang lain baru di sini megang kerjaan rumah gitu ya. Karena kan kalau kerjaan rumahnya kan emang kayak nggak ada beresnya ya teman-teman. Jadi kalaupun kita itu mau ngeberesin ya kayak nggak ada beresnya gitu ya. Karena emang kerjaan rumah itu kayak nggak ada habisnya gitu loh. Oke, alhamdulillah akhirnya selesai juga cuci piring. Jadi kan lebih lega ya dapurnya kalau misalnya cuci piring tuh nggak ada. Baru enak gitu ya buat lanjut masak-masak. Nah, setelah tadi aku selesai nyuci piring, teman ini aku mau nyiapin masakan dulu ya buat sore ini. Aku mau masak yang simpel-simpel aja sih ya. Mau masak ya biasalah teman-teman. Menunya nggak yang ribet-ribet pastinya gitu ya. Hari ini aku mau masak tumis genjer plus telur dadar dan orak-arik telur sosis buat anak-anak. Nah, ini sosisnya aku pakai 2 batang. Ini sosis tuh yang merek Oke ya kalau nggak salah. Harganya per setengah kilo itu 23.000 gitu teman-teman. Jadi kalau aku beliin buat anak-anak itu paling ya setengah kilo gitu.
Karena kan anak-anak juga nggak tiap hari ya makan sosis. Tapi anak-anak itu emang doyan banget sih teman-teman sama yang namanya sosis ya. Kalau misalnya aku gorengin sosis, itu mereka makannya tuh lahap banget teman-teman. Jadi kayak semangat gitu loh, mau masakin mereka sosis lagi. Karena ya segitu senengnya mereka gitu kalau dimasakin sosis tuh makannya itu banyak. Tapi kan nggak mungkin juga kan dikasih sosis terus setiap hari. Ini cabai yang aku iris-iris ini tuh buat telur dadar. Jadi anak-anak tuh nanti nggak aku kasih ya telur dadarnya. Aku bakalan bikinin mereka itu orak-arik telur, dikasih sosis gitu. Terus telur dadarnya itu buat aku sama Pak suami aja. Nah, kalau misalnya udah masak menu yang kayak gini, teman-teman, itu otomatis besok pagi aku masak lagi gitu ya buat bekalnya Pak suami. Oke, udah selesai buat ngiris-ngirisnya. Aku siapin aja lah dulu bahan-bahannya di awal ya, biar ntar tuh lebih enak mau masaknya gitu ya. Jadi siapin dulu di awal. Nah, ini bawang merah sama cabai. Ini tuh buat telur dadar dan bawang merah yang sisanya ini buat numis ini ya, buat orak-arik telur sama sosisnya anak-anak. Sini aku pakai telurnya juga cuma 2 ya teman-teman, karena telurnya ini tuh ukurannya tuh lumayan gede teman-teman. Ini kemarin aku beli setengah papan 15 biji 26.000, jadi lumayan mahal karena emang ini tuh telurnya ukurannya tuh besar gitu. Di sini aku kasih garam sama aku kasih Royco. Udah gini aja sih untuk telur dadarnya. Aku masaknya mau langsung pakai 2 wajan aja biar lebih cepet, biar lebih satset gitu ya. Ini aku mau tumis genjer. Sini. Ini aku mau bikin telur dadar. Oke. Aku tuh sering banget ditanyain ya teman-teman, kalau misalnya ngonten pakai suara langsung gini lebih repot apa gimana gitu ya. Kalau misalnya dibilangnya lebih repot, jelas ya teman-teman, lebih repot. Tapi ada kelebihannya gitu ya. Jadi nggak terlalu ngedit-ngedit ntar. Jadi kayak cuman dipotong-potong sedikit gitu langsung diposting gitu. Jadi pastinya setiap konten itu butuh effortnya tertentu ya. Butuh perjuangan itu masing-masing lah gitu. Nah, untuk tumis ganjarnya, teman-teman, ini aku cabenya udah aku blender tadi. Ini tuh bawang merah sama cabai aja, sama cabai rawit ya, sama cabai merah. Udah gitu aja sih untuk bumbunya. Dulu kalau misalnya di kampung tuh ya, teman-teman, pas masih tinggal sama orang tua dulu, itu sayur genjer ini lumayan sering juga kami masak. Karena kan kalau di kampung itu nggak beli ya, teman-teman, sayur genjer. Itu di kolam itu banyak. Jadi nggak perlu beli. Karena kan ya tau lah ya kalau di kampung itu ekonominya susah, teman-teman, bisa makan aja itu udah syukur gitu. Apalagi aku ini datang dari keluarga yang nggak berada gitu ya, yang memang dari kecilnya itu udah susah lah teman-teman. Kayak udah berkecukupan aja itu tuh kayak udah seneng banget gitu ya, nggak kekurangan, udah seneng banget. Belum lagi dulu tuh ya teman-teman, kami tuh tinggalnya tuh nggak di tengah-tengah kampung gitu ya, tapi tinggalnya tuh agak di kebun gitu teman-teman. Cuman memang kebunnya tuh nggak jauh sih dari ini ya, dari kampung desa gitu, nggak jauh. Tapi ya gitu memang nggak di kampungnya banget, memang harus lewat-lewat kebun orang, lewat-lewat sawah, baru bisa nyampe ke rumah gitu. Mungkin buat kalian yang ngikutin aku dulu pas video aku yang pulang kampung, pas lebaran teman-teman.
Itu aku ada yang ziarah ke kuburan. Nah, ziarah ya. Nah, dulu rumah aku di situ, teman-teman. Dulu tuh aku tinggalnya di situ. Jadi itu tuh lumayan agak jauh gitu ya. Kalau mau sekolah, lumayan agak jauh mau pergi sekolahnya, teman-teman. Apalagi kalau udah musim hujan gitu ya, teman-teman. Itu dari rumah nggak bisa tuh pakai sepatu. Harus dibuka dulu sepatunya. Ntar nyampe di jalan aspal gitu ya, yang nggak becek, barulah sepatunya dipakai. Itu dulu aku tinggal di situ tuh dari kecil sampai aku sampai aku tamat SD. Tamat SD karena aku kan SD, setelah tamat SD itu kan masuknya ke MTSN. Jadi kalau MTSN itu kan aku nggak ngekos ya teman-teman, berulang terus dari rumah setiap pagi gitu kan. Jadi kan itu pasti bakalan susah kalau misalnya kami itu tinggalnya di rumah yang di kebun itu. Alhasil pas aku udah tamat SD, pindahlah kami teman-teman ke rumah yang di tepi jalan, ada rumah kakek gitu. Sebelum-sebelumnya kayak orang tua aku tuh lebih nyaman tinggalnya di kebun, tapi setelah memikirkan aku itu yang sekolah, pindahlah kami teman-teman ke rumah yang di tepi jalan gitu ya. Sampai sekarang tuh rumah kakek tuh masih ada, cuman disewa sama orang gitu. Rasanya kalau ingat masa-masa kecil itu, masya Allah ya teman-teman, kayak apa ya? Apa yang kita alamin waktu kita kecil itu benar-benar banyak banget membawa dampaknya ke ketika kita itu udah dewasa gini ya. Kayak jadi banyak lebih bersyukur karena dulu hidupnya susah gitu ya. Jadi sekarang itu hidupnya mendingan itu kayak lebih bersyukur gitu rasanya teman-teman. Bahkan kadang tuh kayak terharu gitu ya. Kayak aku sendiri kayak nggak nyangka teman-teman setelah nikah bisa punya rumah sendiri gitu ya. Kayak nggak nyangka aja gitu. Tapi alhamdulillah Allah itu baik ya teman-teman. Kita dulu susah gitu ya, bukan berarti selamanya kita susah gitu. Pasti Allah itu juga kasih jalan gitu teman-teman untuk kita itu bisa merubah hidup kita. Nah teman-teman, ini aku udah selesaikan tadi masak telur dadarnya. Ini aku mau langsung aja masak lauk buat anak-anak ya. Itu orak-arik telur dicampur sama sosis gitu. Telurnya aku cuma pakai satu aja sih teman-teman. Karena kalau bawa dua takutnya kebanyakan. Ini pakainya satu aja. Balik lagi ke cerita tentang masa-masa dulu nih ya teman-teman ya, daripada nggak ada yang diobrolin kan. Jadi dulu tuh teman-teman, pas aku itu masuk MTSN, aku tuh ingat banget ya, ayah tuh sampai bener-bener ngejual segala ternak gitu teman-teman, demi aku tuh bisa masuk ke situ. Karena memang itu tuh adalah sekolah impian aku gitu ya. Kenapa itu bisa jadi impian aku? Karena dulu teman-teman pas aku itu naik kelas 6 SD, aku tuh terpilih dari kabupaten untuk ikut lomba gitu ya, lomba pidato. Nah, lombanya tuh di MTSN itu, teman-teman. Jadi lombanya tuh di situ dan aku tuh menang. Akhirnya menang di tingkat kabupaten, langsunglah kami tuh ke tingkat provinsi dan lombanya itu di Padang. Jadi setelah aku lomba yang di MTSN itu, beneran deh aku tuh jatuh cinta banget sama sekolah itu, pengen banget sekolah di sana karena itu adalah salah satu sekolah MTSN terbaik di sana gitu ya. Dan bersyukurnya juga waktu itu tuh aku masuk MTSN itu lulus tanpa tes teman-teman, karena memang nilainya itu bagus gitu ya. Karena kan dulu di sekolah pas di SD aku kan juara satu tuh, sampai dari 1 sampai kelas 6 tuh juara satu. Tapi ya gitu deh teman-teman, walaupun nilaiku bagus di MTSN itu gitu ya masuknya, cuman nggak sempet sampai tamat karena terkendala sama biaya gitu ya. Agak sedih sih teman-teman, keinginan sekolah ada, malah biayanya yang nggak ada gitu ya. Kadang kayak gitu ya teman-teman. Bahkan juga kadang sebaliknya, misalnya biaya sekolah ada, tapi otak anaknya yang nggak mau untuk sekolah gitu. Nah kalau dulu itu tuh aku kayak timbal balik gitulah sama abang aku teman-teman. Kalau abang aku tuh emang dia tuh nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu mau lah sekolah gitu dulu. Dia tuh kayak kurang lah gitu ya, otaknya ke sekolah itu kurang mau dianya. Makanya dia tuh lebih seneng tuh dari tamat SD tuh udah sekolah gitu, udah kerja gitu maksudnya. Tapi kalau aku tuh emang seneng banget sama yang namanya sekolah.
Tapi ya gitu deh, nggak ada biaya, akhirnya sekolahnya terputus. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalnya kita itu nggak sekolah juga gitu ya, yang penting kita kan masih bisa berusaha gitu ya. Sekarang ini kan untuk belajar itu kan bukan cuma harus sekolah aja ya teman-teman, jadi semuanya bisa dibelajar tanpa kita sekolah, karena ya memang keterbatasan biaya gitu ya, bukannya kita yang nggak mau sekolah gitu kan. Jadi kita tuh bisa belajar di luar sekolah gitu ya, bisa belajar lewat baca-baca buku dan segala macam gitu. Kalau dilihat-lihat kayak dulu masa kecil itu kayak bener-bener apa ya, ya lumayan menyedihkan lah teman-teman. Aku tuh ngerasa sedih sendiri gitu ya kalau ingat pas aku tuh dulu pengen sekolah tapi nggak ada biaya, sedih gitu rasanya. Tapi kan ya mau gimana ya, kita juga nggak bisa memperbaiki masa lalu kita gitu kan. Karena kan semuanya udah berlalu. Tapi teman-teman, walaupun masa lalu kita tidak seindah masa lalunya orang-orang, nggak apa-apa teman-teman, jangan minder. Walaupun masa lalu kita itu buruk, tapi kan masa depan kita itu belum ternodai, masih bisa kita rubah gitu. Makanya kayak sekarang ini dikasih kesempatan sama Allah gitu ya, dikasih rezeki sama Allah gitu ya, kayak melalui YouTube sekarang udah punya penghasilan tuh rasanya kayak luar biasa gitu loh teman-teman. Makanya setelah sekarang udah punya penghasilan dari YouTube gitu ya, kadang tuh bisa ngirim sama orang tua sedikit, itu rasanya kayak bangga gitu. Jadi kayak lebih semangat terus gitu ya buat ngonten, walaupun kadang itu view itu turun, kadang naik gitu ya, tapi nggak apa-apa, terus semangat aja. Insya Allah nanti ada jalannya kok gitu ya, yang penting kita itu berusaha aja dulu. Mohon maaf ya teman-teman, untuk ceritanya itu nggak sesuai banget sama videonya gitu ya, karena bingung juga gitu ya mau ngejelasin apa di videonya, kalian juga pasti udah bisa lihat lah kan. Makanya kita ceritanya tentang masa-masa kecil dulu lah gitu ya. Kita itu nggak apa-apa sih ngingat-ngingat masa lalu. Terkadang kita tuh ngingat masa lalu membuat kita itu jadi jauh lebih bersyukur dengan masa sekarang. Bener nggak teman-teman? Bener dong ya. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah mateng nih ya untuk tumis genjernya. Untuk orak-arik telur anak-anak masih sebentar lagi deh ini mateng. Oke, alhamdulillah ini udah mateng. Aku mau langsung pindahin aja ke dalam wadah. Aduh, menunya begini aja udah bikin perut lapar banget rasanya teman-teman. Aku tuh kadang kalau masak-masak begini tuh nggak pakai icip-icip teman-teman. Semuanya tuh kayak ya feeling aja gitu, main feeling aja. Telur dadarnya telur orak-ariknya anak-anak juga udah matang nih, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah beres juga akhirnya untuk urusan masak-masak. Langsung aja di sini aku singkirin untuk perwajanannya ini. Baru aja tadi habis nyuci piring, sekarang udah banyak lagi cucian piringnya. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini dia ya menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh, masak udah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini waktunya beres-beres tipis. Nyuci piringnya aku nggak videoin di video ini ya teman-teman. Karena takutnya durasinya kepanjangan. Ini aja aku ngoceh-ngoceh kayak gini tuh durasinya juga udah lumayan panjang ya. Sini aku nggak videoin deh pas nyuci piringnya.
Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu dan kasih juga like-nya, serta berikan komentar yang positif, serta jangan lupa juga sertakan nama dan asal daerah kalian setiap kali berkomentar. Sampai ketemu lagi ya di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!